Nah, jadi bagaimana yang kita berikan ini? Nih, kalian lihat sendiri. Bentuknya juga sangat bagus ya. Hasil cacahannya dan pencampuran yang kita lakukan itu benar-benar perfect ya. Nah, ini. Nah, ayam baru 2 bulan 2 minggu teman-teman ya. Ini sudah sekilo semua nih. Artinya bobotnya itu tercapai. Kita berhasil. Jadi ayamnya tidak kurus-kurus ya. Karena banyak di kolom komentar mungkin yang bilang kemarin ya, oh ayamnya kurus, saya juga sudah pernah menggunakan batang pisang dan daun singkong. Caranya salah teman-teman. Karena pada saat kalian menggunakan batang pisang itu ataupun daun singkong itu, kalian itu mencampurkannya semuanya menggunakan airnya juga. Nah, saya perjelas sekali lagi, di dalam batang pisang itu terdapat tanin ya, yaitu getah yang bercampur dengan kandungan air. Nah, itulah yang menyebabkan ayam itu bisa nyelet ya. Nutrisinya itu tidak bisa diserap mereka karena apa? Protein yang kita berikan campuran pakan dari 50% ini itu diikat langsung oleh taninnya, yaitu berupa getah, dan itu langsung dikeluarkan oleh kotoran. Jadi penyerapannya ke dalam tubuh ayam itu tidak ada. Nah, itulah penjelasannya. Halo Sobat Ternak, ya apa yang kalian lihat ini adalah proses di pagi hari bagaimana saya membuat pakan alternatif untuk ayam kampung yang berkisar 200 ekor ya. Nah, bagaimana prosesnya dengan benar, apa saja yang ditambahkan di pakan alternatif ini bebas teman-teman. Tetapi makanan utamanya itu adalah batang pisang. Batang pisangnya jangan disimpan seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam tong, itu yang saya koreksi. Itu akan mengakibatkan jamur yang bisa menyebabkan nanti racun teman-teman. Dan inilah yang benar. Kalau ada bonggolan seperti ini nggak apa-apa disimpan, lalu dicacah seperti ini, masukkan ke dalam tong. Kita akan praktekkan teman-teman. Tetapi sebelum kita praktekkan, bahan-bahannya ini semua saya akan campur teman-teman. Ini sisa dari limbah rumahan. Ini ada seperti daging. Kalian tebakin daging apa teman-teman? Nah, tulis di kolom komentar. Nah, itu aja juga sisa donat. Ini ada juga gula teman-teman. Saya berikan gula sekitar seminggu sekali ya, untuk daya tahan tubuh mereka ataupun tenaga mereka itu tetap stabil. Yang saya rekomendasikan pada video ini teman-teman jelas, chopper untuk cacah pakan ternak ya. Ini yang kemarin itu saya lihat sudah ramai sekali yang beli. Artinya memang tokonya amanah. Yang beli sudah sampai ya 140-an ya, 140-an unit, dan itu semua bisa ditalangi oleh tokonya. Dan kenapa ini sangat ramai teman-teman? Bentuknya ini sangat minimalis dan ini bisa mencacah dengan kekuatan yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Artinya tidak macet-macet, hanya 70 watt, 4 mata pisau, kalian lihat sendiri. Ini belum sampai 1 tahun, mata pisaunya masih steril ya. Artinya tidak karat karena dia terbuat dari stainless dan itu masih sangat tajam. Seperti apa ketajamannya kita akan langsung praktekkan. Yang pertama di sini teman-teman, batang pisang. Ini saya sudah cacah. Kita hidupkan dulu mesinnya. Nah, mesin sudah hidup tetapi suaranya halus sekali. Itulah keunggulannya mesin ini teman-teman. Hasilnya seperti apa cacahannya? Kalian lihat sendiri ini. Masukkan dari pinggir. Ini semua. Nah, bonggolan seperti itu langsung digiling halus sama dia. Nih. Lalu tambahkan daunnya, daun apa saja. Ini daun singkong yang sudah dipermalam ya. Dan ini ada daun sawi putih ya. Terus masukkan ke dalam. Nah, seperti apa mengatasinya kalau sudah seperti ini? Ya, saya sudah sediakan stick teman-teman. Nah, kita itulah pentingnya untuk membuat ide ya. Jadi, stick ini terbuat dari bambu. Digeser pinggir-pinggirnya saja teman-teman. Yang baru beli silahkan bisa dites dengan cara seperti ini. Nah, jadi sediakan bambu seperti ini, kalau bisa dilabanin aja ya, biar dia tahan lama. Nah, dan juga bentuknya sangat keren ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kenapa ini kemarin bisa ramai pembelinya? Karena memang kualitasnya sangat bagus sekali. Dan setiap yang membeli ini tidak akan kecewa. Apakah itu toko saya? Bukan teman-teman. Itu bukan toko saya. Saya hanya merekomendasikan kepada kalian, saya belinya di situ. Nah, agar kalian tidak kecewa. Karena banyak kemarin chopper pakan ternak ini kan dia bentuknya besar dan biayanya juga lumayan ya. Jadi jangan sampai kecewa. Banyak toko-toko yang tidak amanah ya. Sampai barang kita disuruh rakit, sampai barang hanya tongnya saja, sampai barang hanya mata pisaunya saja teman-teman. Nah, ini hanya 70 watt, ramah sekali dan kalian lihat sendiri hasil cacahannya. Di bawah ini ada tempatnya ya untuk pembuangannya. Saya matikan dulu. Kalian lihat sendiri teman-teman. Ini waktu dibuka, bantu sorongan dari dalam. Nah, dihentikan keluar dari situ. Nah, seperti itu kondisinya teman-teman. Nah, untuk batang pisangnya sendiri ataupun campuran dari daun singkongnya, ataupun kalau ada daun singkong boleh, daun kates atau daun pepaya juga boleh ya. Daun sawi putih, sisa-sisa dari rumah itu boleh, tetapi dicuci terlebih dahulu teman-teman. Nah, saya akan coba satu kali chopper lagi, biar nanti ini 50% dan ini 50%. Per ini, bentuknya tidak terlalu besar, tetapi kualitasnya sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini untuk penghijauannya ya, kalau memang tidak ada masalah, gunakan batang pisang saja. Perhatikan.
Apakah sudah bisa langsung kita campur kalau sudah seperti ini? Ya, ini teman-teman, saran saya harus diperas terlebih dahulu. Makanya banyak ayam kalian itu yang mulet ya, kurus, karena kalian tidak peras. Nah, ini saya menggunakan dua tangan ya. Karena kemarin ada juga yang di kolom komentar bagaimana proses perasnya, ya mudah sekali, seperti ini aja teman-teman. Tinggal digenggam saja. Nah, diperas untuk mengeluarkan taninnya. Tanin itu berhubungan sama getahnya teman-teman ya. Nah, kadar air juga tidak terlalu banyak. Kita sudah membuang taninnya, apalagi di getah daun singkong ya. Itu sangat tinggi untuk mengandung asam sianidanya. Jadi kalau sering dikonsumsi oleh ayam itu tidak bagus. Itulah yang menyebabkan nanti gangguan dalam pencernaan ayamnya. Yang diserangnya itu di bagian hati teman-teman. Tapi jangan heran kalau kalian sering menggunakan itu dan tidak diperas, maka ayam itu bisa mati tiba-tiba. Nah, nanti kalian bisa saring secara manual seperti yang saya lakukan ini, atau bisa juga menggunakan kain ya. Terserah kalian, yang penting itu disaring dan airnya itu dibuang. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Nah, ini saya perhadapkan juga kepada teman-teman, ada hasil sisa limbah rumahan ya. Nah, ada daging-daging, campurkan di sini. Itu untuk karbohidrat sama proteinnya. Dan ini ada juga roti-roti sisa. Saya campurkan aja semua di dalam ini. Dan ini tambahkan gula sedikit teman-teman, untuk penambah tenaga mereka. Nah, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak ya. Lalu hasil dari ini kita akan remes-remes teman-teman. Nah, kita akan remes-remes. Inilah bahan utama yang kita pergunakan, tetapi ini gratisan. Ini tidak boleh lebih dari 50%. Nah, itu kuncinya. Ini tidak boleh lebih dari 50%. Tambahan 50%-nya lagi, kalian pasti sudah paham ya. Yang sudah subscribe channel ini sudah tidak akan bingung lagi seperti apa 50%-nya. Ya, ini teman-teman. Terdiri dari 4 bahan. Puri 511, dedak ikan, dedak padi, dan dedak jagung. Nah, ini dicampur semua ke dalam. Nah, jadi takarannya itu untuk gratisannya 50%, dan yang ada dibeli di pabrikan itu 50% teman-teman. Saya akan kacau ini secara merata, dan ingat satu lagi, ini dicampurkan satu Vitacik. Nah, untuk dipakannya supaya benar-benar nutrisi ataupun vitaminnya ini diserap ya oleh ayamnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah komplit teman-teman. Inilah yang diharapkan oleh ayam, baik itu nutrisinya terdiri dari protein, karbohidratnya, vitamin C-nya, seratnya, dan mineralnya teman-teman. Ini nanti kita akan lihat, kita akan praktekkan, langsung berikan makan kepada ayam apakah mereka mau. Ini sangat beringat sekali ya pastinya, karena semua kandungan sudah kita campur secara merata di sini. Oke sahabat, kita akan langsung praktekkan ya. Di bawah kita akan menghampiri ayamnya dan kita berikan makan. Terdiri dari 2 kandang ya, hampir 100 ekor masing-masing kandang. Yang di situ dulu, ini yang paling gede ya. Artinya di sini usianya 2 bulan, sudah memasuki 2 minggu teman-teman. Nah, kita lihat keagresifan mereka. Nah, wah, pintunya langsung didobrak teman-teman. Nah, jadi seperti inilah kondisi ayam kita di pagi hari. Bahkan ini ada yang lompat ya. Mereka sangat menikmati hasil dari pakan alternatif yang kita buat teman-teman. Nah, kita akan coba taburkan. Nah, mereka langsung berebut ya. Wah, teman-teman. Kalau pagi-pagi seperti ini, melihat pemandangan seperti ini bagus sekali ya teman-teman. Nah, jadi saya rekomendasikan kepada kalian saat menggunakan pakan alternatif, itu langkahnya harus benar. Nah, jadi bagaimana yang kita berikan ini? Nih, kalian lihat sendiri. Bentuknya juga sangat bagus ya, hasil cacahannya, dan pencampuran yang kita lakukan itu benar-benar perfect ya. Nah, ini. Nah, ayam baru 2 bulan 2 minggu teman-teman ya. Ini sudah sekilo semua nih. Nah, beratnya sudah sekilo semua, artinya bobotnya itu tercapai, kita berhasil. Jadi ayamnya tidak kurus-kurus ya, karena banyak di kolom komentar mungkin yang bilang kemarin ya, oh ayamnya kurus, saya juga sudah pernah menggunakan batang pisang dan daun singkong. Caranya salah teman-teman, karena pada saat kalian menggunakan batang pisang itu ataupun daun singkong itu, kalian itu mencampurkannya semuanya menggunakan airnya juga. Nah, saya perjelas sekali lagi, di dalam batang pisang itu terdapat tanin ya, yaitu getah yang bercampur dengan kandungan air. Nah, itulah yang menyebabkan ayam itu bisa nyelet ya. Nutrisinya itu tidak bisa diserap mereka. Karena apa? Protein yang kita berikan, campuran pakan dari 50% ini, itu diikat langsung oleh taninnya, yaitu berupa getah, dan itu langsung dikeluarkan oleh kotoran. Jadi penyerapannya ke dalam tubuh ayam itu tidak ada. Nah, itulah penjelasannya. Bukan asumsi saya, bagaimana saya konsultasi ataupun dari pakar gizi, nutri gizi, khususnya yang di dunia peternakan, itu menyampaikan hal tersebut.
berdasarkan penelitian yang sudah melalui tes laboratorium ya. Jadi bagaimana tanin itu agar tetap kita buang ya, kita peras teman-teman. Begitu juga daun singkong. Daun singkong juga kalau misalnya kita salah-salahan, begitu petik kita langsung cacah, kita langsung berikan kepada mereka. Itu daun singkong memiliki asam sianida yang sangat tinggi. Makanya kalian jangan heran nanti kalau kotorannya itu sedikit berlendir, terus beraknya berak kapur ya, kotorannya berak seperti ada putih-putih gitu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang perlu saya sampaikan kepada kalian agar di dalam proses beternak ayam kampung ini jangan sampai hasilnya itu minim ya, teman-teman. Karena mungkin kalian prosesnya sudah sampai 4 bulan, 5 bulan, tetapi beratnya hanya segitu-segitu saja. Sudah hampir setengah tahun peliharaan kampung, ya sangat miris teman-teman. Waktunya sudah begitu banyak dikeluarkan tetapi hasilnya tidak ada. Bahkan ada yang mungkin merugi, banyak kan yang merugi karena ayamnya itu bisa mati. Karena aturan-aturan yang diberikan kepada ayam ini niatnya mau menghemat pakan ternak tetapi berdampak kepada kematian ayam. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman agar metode pembelajaran yang saya berikan ini bisa diterapkan dengan benar. Apalagi pada saat saya memberikan video ini, kalian jangan skip-skip teman-teman. Kalian skip informasi yang saya sampaikan itu. Kalian contoh misalnya kalian gunakan pakan 50% dari batang pisang, daun singkong, cacah, lalu campurkan 50% lagi keempat bahan yang saya sebutkan di awal. Itu kalian skip, padahal saya bilang buang airnya. Nah seperti itu. Pada saat kita petik daun singkong jangan langsung dicacah, dia biarkan dulu bermalam atau ya paling tidaknya sekitar 15 jam ya, baru dicacah karena kita untuk menghilangkan kadar asam sianidanya teman-teman. Seperti itu. Begitu tekniknya, harus ada tekniknya supaya aturan yang kita lakukan ini juga benar. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apalagi kendala di dunia peternakan kalian? Silahkan tumpahkan saja di kolom komentar ini teman-teman. Apa kendala yang kalian alami di dunia peternakan? Silahkan tumpahkan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab. Kemarin itu banyak sekali yang bertanya mengenai alas kandang, saya sudah jawab juga ya. Dan bagaimana metode pembesaran ayam ini? Karena ayam ini rata-rata tidak stabil. Tolong dijawab karena ada yang besar, ada yang kecil. Nah itu bagian dari tempat makannya teman-teman. Kalau pagi seperti ini ya saya keluarkan saja. Kalau misalnya lagi trik ya, tidak hujan saya keluarkan, saya tebar. Makanannya itu semua merata. Kalau di dalam itu ada 2 tempatnya. Artinya kalau semuanya sudah kebagian makan, ya dia tidak akan lagi besar kecil teman-teman. Nah karena lebih dominan nanti yang lebih agresif itu seperti jantannya ya. Itu yang betina biasanya kalah untuk berebut makan. Makanya kita mempunyai ide bagaimana cara itu ataupun masalah itu bisa kita atasi menggunakan inisiatif-inisiatif yang berguna bagi ayam. Ini seperti saya dalam kandang ini ya. Kita masuk ke dalam kandang. Ini kandangnya tidak terlalu luas ya, hanya 2 kali 2,5 meter saja. Nah, tempat makannya seperti ini harus dikuas. Harus dibersihi. Makanya saya sudah menyediakan kuas. Setiap tempat makannya itu sebelum kita berikan makan, ini dipastikan sudah dikuas terlebih dahulu. Nah, jadi sudah steril, bersih seperti ini sudah aman untuk ayam. Nah saya akan tuang lagi. Mari, untuk memberikan takaran makannya itu juga jangan ditakar-takar teman-teman. Kuncinya berikan ayam itu makan sampai mereka kenyang. Nah sampai mereka kenyang teman-teman. Nah, baru mereka agak diam ya. Tadi agak bunyi-bunyi mereka. Nah, apa kendala di tempat kalian? Silakan tanyakan saja di kolom komentar. Saya akan menjawabnya bukan berdasarkan asumsi liar ya, tetapi berdasarkan pengalaman. Saya akan bagikan kepada teman-teman. Nah ini kondisinya. Ayam kita hampir merata semua ya. Beratnya sudah rata-rata 1 kiloan. Bahkan ada yang sudah 1,2 kilo. Nah jadi bukan hanya teori saja, tetapi saya praktekkan kepada kalian bagaimana prosesnya itu untuk pakan alternatif itu dilakukan dengan benar. Lihatlah, wajahnya sangat merah-merah sekali teman-teman. Tuh lihat, kakinya banyak yang kuning. Kaki kuning itu lebih diminatin di pasar ya. Makanya pada saat kita memberikan makan itu ya penghijauannya perlu juga dari daun singkongnya. Tetapi pada saat dipetik jangan langsung dikonsumsi, biarkan dulu bermalam, paling tidak 15 jam. Barulah dicacah untuk menghilangkan kadar sianidanya, asam sianidanya. Tuh, gempol-gempol kakinya teman-teman. Pakan 50% gratis, 50% lagi beli. 4 bahan itu sudah saya terangkan dari video-video sebelumnya ya. Bagaimana detailnya yang saya sampaikan kepada teman-teman agar itu bisa diterapkan. Bisa di stok kok kalau untuk yang keempat bahan itu. Untuk pur 511-nya, dedak jagungnya, dedak padinya, begitu juga dedak ikannya itu bisa di stok. Campurannya 1 separoh dan 1/4.
yang taksasi 1 itu per 511 sama dedak padi. Kalau yang takaran separohnya itu untuk dedak jagungnya, yang seperempatnya itu dedak ikannya teman-teman. Artinya 1 kilo, 1 kilo, setengah kilo, dan seperempat kilo. Itu dicampur bisa di stok. Jadi skalanya mungkin lebih tinggi lagi, 10 kilo, 10 kilo, 5 kilo, dan 2,5 kilo. Itu bisa di stok. Nanti dari keempat bahan itu diambil 50%. Misalnya tadi potongan dari batang pisangnya itu sekitar ya 3 kilo, maka yang kita ambil dari keempat bahan itu 3 kilo. Kalau 1 kilo dari batang pisangnya itu 1 kilo gitu, 50%. Karena banyak juga kemarin yang tanya seperti apa itu metodenya 50%. Nah, oke teman-teman, tuliskan saja di kolom komentar kalau ada kendala kalian, apa yang mau ditanyakan silakan. Jangan lupa like untuk video ini. Salam kasih dari Jerry Plawi.